Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan saya Muhammad Fadli Ramadan NPM 1814071073 sebagai ketua kelompok. Nama saya Andika Pratama, NPM 1814071057. Memperkenalkan diri, nama saya Chandra Pranata, NPM 1814071029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat yang kami buat, yaitu mengenai kendali berat. Dengan banyaknya keinginan penimbangan oleh para petani dan sering kali terjadi error, maka dibuatlah alat ini dengan bantuan mikrokontroler agar lebih efisien dan memudahkan petani saat menimbangkan hasil pangan. Nah, itu tujuannya itu yang ke satu tuh mengetahui komponen apa saja yang digunakan untuk membuat rangkaian kendali berat. Yang kedua itu mengetahui cara kerja dari rangkaian kendali berat. Dan yang terakhir itu yang ketiga itu mengetahui kelebihan dan kekurangan dari rangkaian kendali berat. Saya di sini akan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang digunakan pada rangkaian sensor berat kali ini. Yang pertama ada Arduino Uno. Arduino ini berfungsi sebagai microcontroller dari rangkaian ini. Selanjutnya yang kedua ada beberapa kabel jumper. Kabel jumper ini digunakan untuk menghubungkan antara satu rangkaian dengan rangkaian yang lain. Selanjutnya ada papan rangkaian atau breadboard. Kemudian ada sensor load cell itu sendiri dan modul HX711. Sensor ini bertujuan untuk menerima data yang kemudian diteruskan ke dalam modul ini supaya data dapat terbaca. Selanjutnya ada LCD yang telah terpasang dengan I2C-nya. LCD ini akan menampilkan nilai berat dari pembacaan sensor HX711 tadi. Kemudian ada RTC DS3231. RTC ini bertujuan untuk mengetahui waktu pengambilan data yang kemudian disimpan di dalam SD card. Untuk penyimpanan SD card menggunakan modul SD card yang seperti ini, sudah lengkap dengan micro SD-nya. Selanjutnya ada kabel USB untuk menghubungkan Arduino dengan sumber tenaga listrik, sumber tegangan seperti laptop ataupun listrik langsung. Kemudian ada servo di sini sebagai aktuator dari rangkaian ini. Servo bertujuan untuk menggerakkan atau memindahkan suatu benda yang telah nanti dituliskan di dalam program. Baik, selanjutnya ialah skematik dari rangkaian sensor berat ini. Pin 5 volt dan pin ground dipasangkan ke papan rangkaian. Selanjutnya untuk modul SD card, pin VCC atau 5 volt dipasangkan dengan 5 volt di papan rangkaian. Pin ground yang berwarna coklat juga dipasangkan ke ground yang ada di papan rangkaian. Sementara untuk pin CS atau kabel berwarna putih ini dipasangkan di pin 4 pada Arduino. MOSI dipasangkan dengan pin nomor 11 kabel berwarna ungu di Arduino. Terus SCK yang berwarna biru ini dipasangkan dengan pin 13. MISO yang berwarna kuning dipasangkan dengan pin nomor 12. Dan yang ground dipasangkan pada ground. Selanjutnya ialah pada real time clock atau RTC, sama saja yang VCC dan yang ground dipasangkan dengan 5 volt dan ground pada papan rangkaian. Selanjutnya untuk SCL ini dipasangkan dengan pin A5. Sebelumnya pin A5 dan A4 pada Arduino telah dipasangkan ke papan rangkaian.
Kemudian ada pin SDA dari real time clock juga dipasangkan ke pin A4. Kemudian ada I2C yang telah disambungkan ke LCD. Di sini ada 4 pin juga pada I2C, yaitu pin ground, VCC, SDA, dan SCL. Untuk pin ground dipasangkan dengan pin ground yang ada di papan rangkaian. VCC juga dengan demikian dipasangkan dengan 5 volt yang ada pada rangkaian. Kemudian SDA yang berwarna biru ini dipasangkan dengan pin A4 pada Arduino, dan yang SCL dipasangkan pada pin A5 yang ada di Arduino. Selanjutnya ialah modul HX711 itu sendiri. Modul HX711 yang 5 volt dipasangkan dengan 5 volt, yang ground dipasangkan dengan ground. Kemudian yang berwarna merah ini dipasangkan dengan pin 2, yaitu yang ada di HX711 ini pin DOUT, dan yang hijau ini pin SCK yang dipasangkan pada pin nomor 3. Kemudian dari load sensor ini dihubungkan ke modul HX711 ini. Di load sensor ini ada 4 kabel yang sudah dari pabrikan, yaitu ada kabel berwarna merah, putih, hitam, dan hijau. Yang warna merah kita pasangkan dengan E+, yang berwarna hitam ini kita pasangkan kepada E-. Kemudian yang berwarna putih dipasang ke A-, dan yang warna hijau dipasang ke A+. Terakhir ada rangkaian servo. Servo ada 3 kabel dari servonya, yaitu berwarna kuning, merah, dan hitam. Untuk yang berwarna kuning dipasangkan ke pin nomor 9 dari Arduino. Kemudian untuk yang berwarna merah dan hitam itu merupakan VCC yang berwarna merah, dan yang hitam ialah ground. Mungkin itu saja yang bisa ditampilkan pada rangkaian skematik dari sensor ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait rangkaian sensor berat. Yang pertama ada Arduino pin VCC dan pin groundnya disambungkan ke papan rangkaian menggunakan kabel jumper. Selanjutnya untuk penggunaan dari LCD yang telah disatukan dengan I2C. I2C sendiri memiliki 4 pin. Yang pertama ada pin ground, pin VCC, pin SDA, dan SCL. Untuk pin ground dan VCC disambungkan ke papan rangkaian ke Arduino yang seperti tadi yang ada VCC dan ground. Selanjutnya untuk pin SDA disambungkan ke papan rangkaian yang telah disambungkan ke pin A4, dan untuk sementara untuk pin SCL dari I2C disambungkan ke papan rangkaian yang telah tersambung dengan pin A5 pada Arduino. Selanjutnya ialah penggunaan dari RTC atau real time clock. RTC di sini menggunakan 4 pin. Yang pertama ada pin ground, pin VCC, SDA, dan SCL. Untuk RTC, pin ground dan VCC sama saja seperti I2C tadi, disambungkan ke papan rangkaian yang telah disambungkan ke Arduino pin 5 volt dan ground. Sementara untuk pin SDA di sini disambungkan ke rangkaian ke pin A4 dari Arduino, sedangkan SCL di sini kabel warna biru dihubungkan ke pin A5 analog Arduino. Selanjutnya yang ketiga adalah modul SD card. Modul SD card ini memiliki 6 pin, ada pin CS, SCK, MOSI, MISO, VCC, dan ground. Untuk pin CS disambungkan ke dalam pin Arduino nomor 4. Selanjutnya ada pin SCK disambungkan ke Arduino pada pin nomor 13. Untuk MOSI pada nomor 11, MISO ke nomor 12. Sementara untuk VCC dan ground sama saja seperti dua komponen sebelumnya. Selanjutnya ada modul sensor itu sendiri, modul HX711.
Di sini terdapat dua bagian pin. Yang pertama ada pin yang bagian kanan dan yang kiri. Untuk yang bagian kanan, untuk bagian sini ada 4 pin, ada ground, ada dot, SCK, dan VCC. Untuk ground dan VCC sama saja, kita hubungkan ke 5 volt dan ground Arduino. Untuk pin dot itu dihubungkan ke Arduino pin 2. Sementara untuk SCK dihubungkan ke Arduino pin 3. Untuk yang sebelah kiri di sini ada 6 pin, tapi kita hanya menggunakan 4 pin, yaitu E+, E-, A-, A+. Untuk yang A+ itu kabel berwarna merah dari sensor ini sendiri. Selanjutnya ada pin E- itu kabel berwarna hitam dari sensor. Selanjutnya ada A- atau kabel berwarna putih. Dan yang terakhir ada A+, kabel yang berwarna hijau pada sensor. Selanjutnya ialah penggunaan servo. Penggunaan servo di sini sebagai aktuator dari sensor berat. Di sini ada tiga kabel. Yang pertama ada kabel kuning, merah, dan coklat. Untuk yang kuning kita sambungkan ke Arduino pin 7. Sementara untuk yang merah disambungkan ke 5 volt dan yang coklat ke ground. Dan yang terakhir, selanjutnya ialah kalibrasi. Kalibrasi pada alat ini ialah dilakukan penimbangan sebanyak 20 kali dengan berat benda sesuai kalibrator, yaitu 75 gram. Berikut merupakan data setelah 20 kali. Kemudian dicari nilai rata-rata dari pembacaan sensor, yaitu dengan cara sama dengan average. Nah, kemudian didapat nilai rata-rata dari pembacaan sensor, yaitu 73,1701. Kemudian kita masukkan juga nilai kalibrator, yaitu 75. Selanjutnya ialah nilai rata-rata ini kemudian dibagi dengan nilai 75, yaitu sebesar 0,97560,133. Nah, setelah ini untuk mendapatkan nilai yang bisa dimasukkan ke dalam program, yaitu dengan cara sama dengan nilai rata-rata dikali dengan nilai pembagi tadi. Kemudian dibagi nilai kalibrator dikali dengan nilai kalibrator, kemudian dikali lagi dengan pembagi tadi, hasil bagi tadi. Nah, berikut merupakan nilai yang bisa dimasukkan ke dalam program yang nantinya akan jadi kalibrasi atau yang membuat alat lebih efektif dan lebih akurat. Mungkin itu saja yang bisa ditampilkan pada kalibrasi. Baik, saya di sini akan menjelaskan terkait validasi rangkaian sensor berat ini. Rangkaian sensor berat ini menggunakan validasi dengan 8 sampel, dengan tiap-tiap sampel dilakukan 2 kali pengulangan. Setelah itu diperoleh nilai rata-rata dari tiap sampel, kemudian dibandingkan dengan nilai kalibrator atau nilai yang terbaca pada timbangan. Setelah nilai rata-rata dan kalibrator diperoleh, dibuatkan scatter untuk mencari nilai Y dan R kuadrat. Di sini nilai Y-nya sama dengan 1,071X dan nilai R kuadratnya sama dengan 0,9999. Setelah nilai validasi diperoleh, hal selanjutnya yang dicari adalah nilai RMSE.
nilai RMSE ada nilai root mean square error. Rumus dari RMSE di sini sudah ada. RMSE sama dengan sigma Y1 kurang Y kutip 1 per N. N adalah jumlah data. Y1 sama dengan nilai hasil observasi. Y1 nilai hasil prediksi. Kemudian dipangkatkan dengan nilai RMSE di Excel bisa dicari dengan menggunakan rumus sama dengan SQRT sum XMY 2 kemudian kurung nilai dari rata-rata kemudian nilai dari kalibrator ditutup kurung dibagi dari konta dari rata. Nah, nilai RMSE dari validasi ini ialah 5,83366. Setelah itu, setelah nilai RMSE telah diperoleh, selanjutnya ialah nilai T1. Untuk mencari nilai T1 di sini sudah ada rumusnya. T1 sama dengan 1 per N kali N-1 sigma TID. Untuk di Excel untuk mencari nilai T1 seperti ini. 1 per 8 dikali 7 atau N-1 8 kurang 1 dikali dengan jumlah sum dari nilai kalibrator. Nah, nilai T1 diperoleh ialah 479,763. Setelah nilai T1 dan RMSE ditemui, selanjutnya yang terakhir ialah mencari nilai RRMSE. Nilai RRMSE ini ialah nilai dari pembagian RMSE dibagi dengan T1 dikali 100%. Maka untuk mencarinya ialah nilai RMSE dibagi dengan nilai T1 dikali 100%. Kan nilai dari RRMSE-nya ialah 0,01216. Mungkin itu saja yang dapat dijelaskan pada proses validasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait program dari rangkaian ini. Rangkaian ini menggunakan beberapa komponen yang memiliki programnya masing-masing. Hal yang pertama dilakukan ialah memasukkan program dari tiap-tiap komponen terlebih dahulu. Di sini ada program wire, ada program LCD, RTC, SPI, SD card, HX711 itu sendiri. Kemudian kita define untuk pin DOT dan CLK yang ada di HX711 kita masukkan ke pin 2 dan pin 3 dari Arduino. Kemudian yang terakhir ada memasukkan program dari servo. Di sini ada skalanya, ada scale, ada jelaskan bahwa LCD yang digunakan ialah 0 kali 27 16 2. Terus ada my file untuk program SD card, ada program RTC DS3231, ada floatnya NA, ada
character days of the week, ada 7 hari, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kemudian calibration factor, nilai calibration factor ini 75.000 diperoleh dari program yang ada di internet. Selanjutnya ialah void setup. Void setup, hal yang pertama ialah program LCD memunculkan pesan. Di sini ada nama jurusan, ada program sensor berat, kelompok 9, tab A, kontrol otomatik, ada masing-masing nama kami, ada Fadli, Chandra, dan Aldi. Dari tiap-tiap tampilan, delaynya sebesar 1000 milisecond. Selanjutnya ialah kita mulai ke serial begin 9600. Di sini membaca nilai dot dan CLK. Program ini merupakan program untuk naik atau turunkan kalibrasi faktor. Misal kita nanti di serial monitor ketika kita pencet plus atau A, maka nanti nilai kalibrasi faktornya naik. Begitu juga dengan ketika memencet nilai minus atau Z, nilai kalibrasinya turun atau decrease. Selanjutnya ialah servo dimasukkan di pin 7, servo.attach 7. Ini servonya membaca di 0 derajat, kemudian delaynya 1000 milisecond. Selanjutnya ada while begin, di sini untuk initializing SD card atau nanti untuk memasukkan SD card. Jika initialization-nya gagal, maka nanti akan tampil seperti ini, initialization failed, atau berhasil nanti ada tulisan down. Ini untuk initializing RTC, sama saja untuk RTC. Selanjutnya kita memasuki ke void loop. Void loop ialah program berulang. Jadi program ini selama rangkaian tersebut memperoleh daya, maka void loop ini akan dilakukan berulang. Yang pertama ialah scale.setScale. Ini untuk mencari nilai NA, nilai dari berat yang dibaca. Tadi nilai calibration factor 75.000 dikali dengan 0,0130081301. Nilai ini diperoleh dari hasil kalibrasi yang telah dilakukan. Selanjutnya, NA itu merupakan nilai dari pembacaan ini, pembacaan scale.setScale. Kemudian nanti akan ditampilkan oleh LCD dengan delay 500 milisecond. Selanjutnya ialah program if dan else if ini. Program ini sama seperti yang di atas tadi untuk menaik atau menaikkan atau menurunkan kalibrasi vektor dengan kenaikan 10 atau penurunan 10. Selanjutnya ada program if else if juga. Ini untuk program servo. Program yang pertama, jika NA yang dibaca lebih dari 0 dan NA kurang dari 0, kurang dari 10, maka nanti servo akan menuliskan di 90 derajat dengan delay 1000 milisecond. Selanjutnya, else if yang kedua, jika NA lebih dari 11 namun kurang dari 30, maka servo akan ke kanan atau ke 0 derajat dan dengan delay 1000 milisecond. Dan else if yang kedua, apabila NA lebih dari 31 namun kurang dari 90, servo akan ke kiri atau nanti membaca ke 180 derajat. Selanjutnya, void loop selanjutnya ialah program RTC untuk memunculkan jam saat ini. Ada now hour, now minute, now second dengan delay 1000 milisecond. Kemudian ini adalah untuk program MMC. MMC menuliskan data ke SD card. Di program ini tercantum pula nanti harinya, jam, detik, dan menitnya.
Namun apabila gagal, maka akan ada tulisan error opening test.txt di serial monitornya dengan delay 1000 milisecond. Mungkin itu saja yang dapat dijelaskan dari program ini. Terima kasih. Pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk menggerakkan motor servo ini ke kanan jika dia beratnya lebih dari 5 gram dan kurang dari sama dengan 50 gram. Kemudian dia akan ke arah kiri jika beratnya lebih dari 50 gram dan kurang dari 100 gram. Kita coba pada Arduino ini. Arduino ini kira-kira beratnya sekitar 20 sampai 25 gram. Ya, nampak beratnya sekitar 22,61 gram dan servo bergerak ke sebelah kanan. Kemudian kita coba pada sebuah LCD I2C ini, beratnya sekitar 60 gram. Ya, alat berhasil dan nampak dari berat LCD I2C sekitar 64 sampai 65 gram dan servo bergerak ke sebelah kiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait hasil dari uji kinerja. Ya, uji kinerja ini menggunakan 30 benda yang memiliki beratnya beragam. Sesuai dengan sintak, apabila benda itu berada di antara beratnya berada di antara 11 sampai dengan 30, maka servo akan membaca untuk bergerak ke arah 0 derajat atau sebelah kanan. Di sini saya tuliskan sebelah kanan. Dan apabila lebih dari 30 dan kurang dari 90, maka servo akan membacanya bergerak ke sebelah 180 derajat atau ke kiri. Di sini di antara 30 benda ini ada 3 error karena mungkin pembacaan yang akurat, sehingga yang error ini saya beri tanda merah seperti ini. Berat yang terbaca 30 tapi dia ke kiri, seharusnya yang ke kanan atau yang ke 0 derajat. Ini ada berat yang 67 yang harusnya dia ke kiri atau 180 derajat tapi malah tegak lurus atau 0 derajat, 90 derajat. Dan yang benda ke-26 ini juga error. Mungkin itu saja video terkait hasil dari uji kinerja. Kesimpulan yang didapat pada penelitian ini, yang pertama, alat dan bahan yang digunakan untuk merangkai prototipe sertasi buah. Yang pertama yaitu ada RCC DS3231, modul SD card, modul HX711, load sensor, USB, LCD, servo, potensio, papan rangkaian, kabel jumper, dan juga yang lainnya. Dan untuk yang kedua, kesimpulan yang kedua yaitu cara kerja dari alat ini yaitu memisahkan buah berdasarkan beratnya. Jika berat buah kurang dari 1 kg akan bergerak ke kiri, dan jika berat lebih dari 1 kg akan bergerak ke kanan. Dan yang kesimpulan yang ketiga yaitu kelebihan dari prototipe ini, alat yang kita peroleh mudah didapat dan juga setiap orang bisa merangkainya. Sedangkan kekurangannya yaitu cukup rumit dalam pengerjaannya dan ketelitiannya masih kurang bagus dibandingkan dengan alat yang sudah jadi.